sebagai tahap awal, saya sebagai observer akan menanyakan beberapa hal kepada Bapak. Yang pertama yaitu tentang rubrik penilaian agar proses coaching yang Bapak lakukan berjalan sesuai dengan alur cerita ya. Kedua, kemudian Bapak akan membuat pertanyaan yang berbobot pada pelaksanaan coaching. Lalu yang ketiga, bagaimana coaching tersebut dapat merespon menanggapi pertanyaan dari coach. Jangan lupa ya Pak, disesuaikan dengan prinsip coaching yang Bapak sesuaikan dengan kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik. Kita mulai ya Pak ya diskusinya ya. Siap Bu. Kompetensi apa ya yang akan Bapak kembangkan pada coaching hari ini? Pada hari ini nanti saya akan mencoba mengembangkan kompetensi kehadiran penuh waktu saat pelaksanaan coaching, kemudian mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke Pak, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin Bapak observasi? Mungkin saya akan mengembangkan mendengarkan secara aktif dan kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot gitu. Oke, mendengarkan pertanyaan yang berbobot ya Pak ya. Kira-kira Pak indikator yang bagaimana ya yang ingin Bapak capai pada coaching hari ini? Saya ingin coach nanti dapat menemukan solusi dari permasalahannya, kemudian dapat menerapkannya pada keadaan yang sebenarnya dengan tepat dan akurat. Oke Pak, sepertinya sudah cukup ya Pak ya observasi kita. Kali ini sepertinya Bapak sudah mempersiapkan semaksimal mungkin. Semoga pelaksanaan coachingnya dengan rekannya berjalan dengan lancar. Iya, terima kasih Bu. Iya Pak. Assalamualaikum Bu Riris. Waalaikumsalam Pak Didi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, sehat. Ya, seperti yang sudah kita rencanakan, kita akan berbincang-bincang sedikit dan bertukar pikiran tentang apa yang Ibu alami. Jadi, bisakah Ibu menceritakan apa yang Ibu alami? Yang saya alami sih Pak, belakangan ini saya menemukan murid saya yang sering tidak datang atau tidak hadir ke sekolah tanpa keterangan Pak. Oh, jadi setelah saya dengar permasalahannya tentang murid yang tidak datang Iya, Pak. tanpa keterangan ya Bu Iya ya. Pak, benar sekali Pak. Kalau begitu kira-kira apa yang bisa Ibu capai dari permasalahan kita ini nantinya? Saya berharap sih Pak, kedepannya saya tidak menemukan lagi murid yang sering tidak datang ke sekolah tanpa keterangan. Iya. Ya, seperti permasalahan di sekolah yang lain ya Bu ya. Iya Pak. Kehadiran tanpa keterangan gitu ya. Kemudian kira-kira perubahan apa yang bisa nanti Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Perubahannya pasti Pak mengarah ke arah yang lebih positif ya Pak, lebih ke peserta didik supaya mereka itu rajin ke sekolah, datang ke sekolah seperti biasanya, kemudian tidak ada yang sering absen gitu. Kalau sering absen nanti dapat mengganggu proses pembelajaran yang pasti lah Pak. Iya. Ketinggalan pelajaran juga ya kan Iya. Pak. Jadi seperti yang kita ketahui bersama, batas-batas ideal untuk level-level yang normal itu kan 10, level 10 itu ada level yang terbagus gitu Bu ya. Iya, Jadi benar. kalau menurut Ibu kondisi masalah Ibu ini di level keberapa itu Bu? Menurut saya kira-kira berada di level kelima Pak. Level 5 Bu ya. Iya Pak. Jadi kalau masih di level kelima, kira-kira level berapa yang bisa Ibu tingkatkan ya? Saya berharap sih Pak untuk kedepannya level ini bisa ditingkatkan sampai ke poin 10 lah Pak. 10 Bu ya. Iya. Level yang paling tertinggi ya Bu ya. Ya, jadi untuk mendapatkan ke level 10, usaha apa Bu yang bisa Ibu lakukan untuk mendapatkan level tersebut? Kalau dari rekan sejawat dulu Pak ya, saya konfirmasi ke guru kelasnya, ke guru bidang studi, apakah di pelajaran lain dia juga seperti itu. Nah yang kedua, mungkin saya akan memanggil orang tuanya Pak untuk saling berkomunikasi. Mengapa gitu? Kenapa anak ini sering tidak hadir ke sekolah tanpa keterangan? Itu sih Pak yang akan saya lakukan untuk mencapai perubahan tersebut. Iya, berarti saling berkolaborasi nih Bu ya. Ya, kemudian kira-kira apa ada strategi lain dari yang Ibu paparkan ini yang bisa Ibu lakukan? Strategi lain Pak, karena kan kebetulan saya ini kan mengajar tingkat sekolah dasar ya Pak SD. Jadi strategi yang akan saya lakukan ke depannya mungkin saya akan memberikan seperti reward kepada anak
siapa yang rajin saya kasih hadiah gitu Pak, untuk menstimulasi mereka untuk rajin ke sekolah. Oh ya, dikasih penghargaan gitu ya, Penghargaan. salah satunya ya. Benar sekali Pak. Iya, oke, kalau begitu kapan bisa Ibu realisasikan rencana Ibu ini? Saya akan merealisasikan rencana saya ini mungkin dalam minggu-minggu ini ya Pak ya, supaya nanti ke depannya tidak ditemukan lagi anak yang tidak datang ke sekolah tanpa alasan atau tanpa keberatan. Oke, secepatnya Bu Ya, ya. secepatnya Pak. Iya, oke lah Bu. Jadi dari percakapan kita ini yang sudah kita saling bertukar pikiran, kira-kira apa yang bisa Ibu dapatkan dari percakapan kita ini? Ya, dari yang saya dapatkan dari percakapan kita ini adalah komunikasi ya Pak ya, komunikasi antara rekan sejawat dan juga dengan orang tua untuk kedepannya supaya murid-murid lebih fokus untuk hadir ke sekolah. Berarti saling berkolaborasi lagi Bu ya. Kita supaya memecahkan masalah murid kita yang tadi itu, saling berkolaborasi antara kan guru juga orang tua muridnya ya Bu ya. Ya oke, kalau begitu mungkin nanti saya tunggulah jawaban dari Ibu ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan dapat direalisasikan dengan baik dan hasilnya juga nanti akan menjadi baik ya Bu ya. Ya oke Bu, mungkin nanti saya tunggulah kabar dari Ibu, kapan Ibu mau menghubungi saya lebih lanjut. Saya siap Bu ya. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu Riza. Siang Pak Dedi. Selamat siang Bu Mariana. Setelah tadi saya lihat percakapan Bapak coaching dengan Ibu Riris, apa saja yang sudah Bapak lakukan selama coaching terkait indikator yang dicapai? Tadi kami sudah melaksanakan coaching. Setelah kami berbincang-bincang, bertukar pikiran, saya sudah melaksanakan coaching dengan Alur Tirta ya Bu. Sehingga Bu Riris sebagai coach dapat menemukan masalah dari solusinya, dapat menemukan solusi dari masalahnya Bu. Iya. Saya tadi Bapak mencatat bahwa Bapak sebagai coach dan Bu Riris sebagai coachingnya sudah menjalankan dengan Alur Tirta dengan yang baik. Bapak juga sudah menggali permasalahan yang terjadi, memberi pertanyaan yang berbobot dan mengarahkan coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Nah, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan secara pribadi dari pelaksanaan praktik coaching tadi? Kalau menurut saya pribadi, kompetensi yang ingin saya kembangkan, saya bisa dapat menggali lebih dalam masalah yang disampaikan oleh coach, kemudian si coach dapat menemukan solusi dari masalahnya dengan akurat dan tepat gitu. Oke, Pak. Semoga kedepannya Bapak dapat melaksanakan coaching ini lebih baik lagi ya Pak ya, Ya. untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dan dapat bermanfaat terutama bagi kita. Ya. Terima kasih ya Pak ya. Terima kasih Bu Mariana. Selamat siang Pak. Selamat siang. Selamat siang Bu Mariana. Selamat siang Ibu. Hari ini Ibu akan melaksanakan coaching ya dengan Ibu Suci. Iya benar Ibu. Nah, sebelum Ibu melakukan coaching, sebagai tahap awal saya Bu Riris sebagai observer ya akan menanyakan beberapa hal ya Bu Mariana ya. Yang pertama tentang rubrik penilaian agar proses coaching yang Ibu laksanakan berjalan sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian, bagaimana Ibu membuat pertanyaan yang berbobot pada pelaksanaan coaching tersebut? Dan bagaimana coach dapat merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach? Ingat ya Bu, untuk menyesuaikan dengan prinsip coaching ya Bu, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oke ya Bu, kita mulai ya diskusinya. Baik Ibu. Kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching hari ini? Kompetensi pada coaching kali ini saya akan kehadiran penuh presenses, lalu kehadiran mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot Ibu. Oke, nah yang berikutnya kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Yang pertama mendengarkan aktif, lalu mengajukan pertanyaan berbobot. Iya. Nah yang berikutnya Bu, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu capai pada coaching hari ini? Saya ingin coach saya dapat menemukan solusi dengan masalah yang dimilikinya dan membantu dia supaya lebih enak dalam permasalahannya. Oke Bu, sepertinya sudah cukup ya Bu pertanyaan pra-observasi kita kali ini. Sepertinya Ibu
sudah mempersiapkan semuanya dan semoga pelaksanaan coaching hari ini berjalan dengan lancar. Selamat siang Bu Mariana. Selamat siang Ibu Riris. Ibu Suci, Siang Ibu Mariana. apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah Ibu sehat. Ibu bagaimana hari ini Ibu keadaannya? Sehat Ibu Suci. Nah, hari ini kan kita akan sedikit berbincang-bincang nih Bu ya, Ibu. seputar pikiran. Iya. Kira-kira apa yang ingin Ibu sampaikan? Apakah bisa saya bantu? Iya Ibu, ada sih sedikit yang mau saya bicarakan gitu ya Ibu sebagai bincang-bincang kita hari ini. Saya kan ini Bu adalah permasalahan sedikit murid saya gitu Ibu, dimana anak ini tuh anak yang memang butuh berkebutuhan khusus lah kalau kita bisa bilangkan. Anak ini agak sedikit lambat dalam pelajaran, tetapi orang tuanya menginginkan anak ini tuh seperti anak-anak lain gitu. Jadi saya terkadang sempat bingung sebagai guru gitu Ibu, karena memang saya rasa anak ini tidak bisa mengikuti pelajaran pada saat seperti anak-anak lain gitu Ibu. Jadi saya tangkap dari penjelasan Ibu tadi, permasalahannya siswa Ibu ada yang agak kurang gitu Iya. ya, mengikuti kecepatan dengan temannya, Iya. sedangkan orang tuanya ingin nge-push supaya anaknya seperti temannya Iya, lain. iya benar Ibu. Oke, kira-kira dalam percakapan kita ini apa yang ingin Ibu capai? Ya, yang saya ingin capai yang pastinya ya Ibu, ya saya harus membimbing anak tersebut mengikuti seperti anak yang mampu gitu, mampu dalam pembelajarannya. Dalam artian ya mungkin saya tidak bisa menyamakan, tetapi setidaknya si anak tadi tidak ketinggalan sekali gitulah Ibu. Oke, berarti Ibu ingin mencoba berusaha anak yang tadi itu yang agak slow itu tadi Iya. supaya sama dengan temannya. Iya. Kira-kira perubahan seperti apa yang ingin Ibu dapatkan supaya seperti itu? Ya perubahannya ya pasti si anak itu harus dapat lah Ibu ya, setidaknya dari beberapa persen gitu kan, setidaknya dia dapat mengikuti seperti temannya itu tidak jauh lah Ibu. Misalnya si anak yang mampu tadi 80%, sedangkan si anak yang berkebutuhan khusus tadi itu kemungkinan 60% saja, jadi tidak terlalu ketinggalan lah gitu. Karena orang tuanya begitu mendesak saya, bahwasanya mengapa sih anaknya kok bisa tidak seperti ini gitu. Seperti yang kita ketahui ya Bu ya, bersama batas ideal kan suatu keadaan biasa kan dari persepuluh sudah dikatakan sama Iya. ya. Kira-kira batas ideal kondisi permasalahan Ibu tadi itu di posisi level berapa ya Bu? Ya kalau dari pengamatan saya sih sejauh ini di level 6 Ibu. Di level 6 ya Bu ya. Jadi kalau masih di level 6 kira-kira di level berapa yang bisa ditingkatkan? Yang pastinya ya saya mau meningkatkan ke level 10 gitu ya Ibu ya, gitu kan. Dimana ya memang saya harus benar-benar memberi bimbingan khusus yang pastinya kepada anak itu supaya mencapai ke level 10 gitu. Luar biasa sekali Bu di level Iya. 10 ya Bu ya. Nah, jadi usaha apa yang bisa Ibu lakukan untuk mencapai di level 10 itu Ibu? Ya usaha yang pasti saya bakalan memberi bimbingan khusus kepada anak tersebut untuk dapat mengikuti atau menyamakan seperti anak-anak yang lain yang pastinya. Jadi saya akan memberikan waktu tambahan gitu kan, mungkin saya akan mengambil setelah pulang sekolah, memberi bimbingan kepada anak tersebut agar dapat mengikuti pembelajaran gitu kan, dimana memang si anak ini mungkin pada saat pembelajaran dengan keramaian tidak bisa menangkap, mungkin dengan suasana yang kondusif seperti saya dan si anak tadi bakal meningkatkan kemampuan si anak itu Ibu. Oke, berarti Ibu melakukannya dengan empat mata lah dengan Iya, tersebut yang benar, Ibu. pribadi ya Bu Iya, ya. benar. Oke, jadi selain itu tuh adakah strategi yang lain lagi? Strategi yang lain yang pastinya gitu kan Ibu, dimana orang tua ini kan menuntut saya sebagai guru agar anak beliau tuh sama dengan anak yang lain. Yang pastinya ya saya ketika saya setelah melakukan rencana yang pertama tadi, sekiranya mungkin tidak mencapai dengan anak-anak yang lain gitu kan, tidak setara, saya akan menggali potensi anak tersebut Bu. Tidak hanya di akademi, mungkin saya akan menggali di potensi minat dan bakat gitu. Karena saya melihat anak tersebut itu di dalam pelajaran olahraga itu sangat menonjol gitu Ibu, dan guru penjasnya pejoknya itu pun juga selalu berbicara dengan saya bahwasanya si anak ini memang agak lebih unggul di dalam itu gitu Ibu. Jadi saya akan
menggali potensi yang dimana memang yang dia punya itulah yang harus saya gali gitu. Oke, berarti perlu berkolaborasi dengan guru yang lain lagi Iya, ya, Bu, ya. iya. Oke, kira-kira Bu kapan nih Bu rencananya akan direalisasikan? Oke, yang pastinya saya merealisasikannya secepatnya ya Ibu, dimana saya juga sambil memberi pembimbingan khusus, yaitu dimana untuk pengetahuannya. Setelah itu baru saya bakal menggali potensi keterampilannya kan, minat dan bakat itu ya pastinya saya harus berkolaborasi dengan guru penjasnya tadi, cocoknya tadi, secepatnya lah. Oke, mudah-mudahan segera ya Bu terlaksana ya Bu ya. Iya benar. Nah, dari persiapan kita hari ini Bu, apa yang bisa Ibu dapatkan? Yang saya dapatkan ya pasti ya Ibu, dimana kan kita mengetahui seorang anak itu tidak ahli di dalam bidang yang harus memang sesuai dengan yang lain, karena anak-anak ini memiliki keistimewaan yang berbeda-beda gitu kan. Jadi dimana kalau akademik dia tidak dapat, kemungkinan di keterampilan seperti potensi dia untuk minat dan bakat itu lebih menonjol. Jadi seperti itu Ibu. Jadi kita tidak bisa fokus kepada akademik saja gitu. Ketika akademik mungkin tidak bisa menonjol, mungkin ada yang lain di dalam diri anak tersebut. Jadi kita sebagai guru harus terus menggali di mana kita bisa menemukan yang mana yang menonjol di bagian anak itu. Iya, benar sekali ya. Berarti Iya. kita harus menggali minatnya anak tersebut Iya, Ibu. Iya, supaya mencapai level tertentu tadi ya Bu Iya, ya. Ibu. Oke, Insya saya Allah. tunggu ya Bu ya Iya. kembali melalui penerapan hal tersebut. Baiklah Bu, percakapan kita sampai di sini. Iya. Semoga rencana yang Ibu lakukan dengan lancar ya Bu ya. Iya, amin Ibu, doain juga. Iya Ibu. Oke, selamat siang Ibu Suci. Iya, siang Ibu. Selamat siang Bu Mariana. Selamat siang Ibu Riris. Ya, tadi saya sudah melihat ya, setelah saya melihat percakapan coaching antara Bu Mariana dengan Bu Suci, apa saja yang sudah Ibu lakukan selama coaching terkait indikator yang dicapai? Saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta hingga dapat menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Saya mencatat tadi bahwasannya Ibu sebagai coach dan Bu Suci sebagai coach ya, Iya. sudah menjalankan coaching sesuai alur Tirta. Ibu juga sudah menggali permasalahan yang terjadi, memberi pertanyaan yang berbobot dan mengarahkan coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Iya. Kemudian kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan secara pribadi dari pelaksanaan coaching tersebut? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dari saya yaitu saya dapat menggali lebih dalam dari masalah yang dihadapi sehingga saya dapat memberikan solusi yang tepat dengan aturan dan coach saya. Ya, oke Bu. Jadi saya harap ke depannya solusi yang didapatkan itu adalah solusi yang tepat dan akurat lagi ya. Iya, benar. Ya, oke, sampai di sini dulu ya Bu. Terima kasih ya Bu Mariana.
Selamat siang Bu Mariana. Selamat siang Ibu Riris. Apa kabarnya hari ini? Baik Bu. Alhamdulillah. Ibu Riris bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, saya sehat sekali. Kira-kira Bu, apa yang ingin Ibu sampaikan? Mungkin kita berbincang-bincang sedikit ya Bu ya, kita nggak lama-lama 15 menit. Kita bisa tukar pikiran, saling berdiskusi. Kira-kira apa yang Ibu sampaikan kepada saya hari ini? Begini Bu, ada permasalahan sedikit di sekolah saya, yaitu saya kan mengampu pelajaran fisika di tingkat SMK, di mana kita ketahui bahwa anak SMK ini dia lebih sukanya ke pelajaran bagian kejuruan mereka, bagian perbengkelan mereka lah gitu kan. Jadi untuk minat belajar di pelajaran umum itu mereka kurang gitu ya kan ya. Jadi mereka itu lebih minatnya belajarnya ke bagian kejuruan mereka langsung, sedangkan untuk pelajaran umum mereka itu kurang gitu. Berarti kalau saya garis bawahi, berarti Ibu sedang menghadapi permasalahan di mana murid-murid Ibu itu lebih ke kejuruan ya Bu ya, daripada ke mata pelajaran umum. Nah, kira-kira nih dalam percakapan kita kali ini, kira-kira apa yang ingin Ibu capai? Yang saya inginkan yaitu adanya siswa saya itu jadi lebih tambah lagi minat belajarnya untuk pelajaran umum. Seperti mata pelajaran saya ampu yaitu mata pelajaran fisika Ibu. Seperti itu ya Bu. Kira-kira perubahan seperti apa yang ingin Ibu dapatkan? Perubahan yang saya inginkan yaitu siswa-siswa saya selain suka sama minat belajar mereka ke bagian kejuruan, mereka suka juga minat juga ke pelajaran umum seperti saya fisika, dan mereka itu bisa menyamakan minat belajar mereka itu ke semua mata pelajaran itu. Iya, benar sekali ya Bu ya. Seharusnya murid itu kan bukan hanya suka atau menyukai satu bidang tertentu ya Bu, mereka juga harus menguasai mata pelajaran umum. Nah, kemudian kira-kira nih Bu, batas ideal yang Ibu miliki saat ini berada di level berapa gitu? Saat ini saya merasa di level 6 ya Bu ya. Di level 6. Di level 6 ya Bu. Nah, kira-kira di level berapa lagi ingin Ibu bisa tingkatkan? Saya berusaha akan meningkatkannya ke level 9. Mengapa? Karena kalau untuk di level 10 itu berarti saya harus butuh banyak ekstra lagi untuk belajar dengan guru-guru yang lain, sekolah-sekolah lain untuk menggali bagaimana membuat daya tarik anak-anak untuk suka mata pelajaran umum gitu, seperti fisika. Luar biasa ya Bu ya. Nah nih, saya mau tanya lagi nih Bu, kira-kira usaha apa yang akan Ibu lakukan untuk mencapai perubahan tersebut? Iya, dengan selama ini mungkin saya kurang kreatif mungkin ya Bu ya. Jadi oleh karena itu saya akan mengubah model pembelajaran saya, yaitu dari yang mungkin selama ini saya seperti konvensional, saya akan mengubahnya itu menjadi lebih kayak PJBL gitu ya kan Bu ya. Lalu saya akan melakukan model pembelajaran berdiferensiasi dengan memetakan kebutuhan belajar anak-anak. Iya. Hebat Bu ya, kalau saya mendengar sih luar biasa ya, pembelajaran yang berdiferensiasi. Kemudian kan Bu, saya mau tanya lagi nih, kira-kira ada nggak strategi lain yang akan Ibu lakukan untuk mencapai perubahan yang akan Ibu lakukan tersebut? Yang pasti ada ya Bu, yaitu saya berkomunikasi juga dengan guru-guru kejuruan, bagaimana anak-anak tersebut belajar dengan guru tersebut sehingga minat mereka itu mengapa bisa lebih membara, menyala di pelajaran mereka daripada di pelajaran umum. Jadi setelah saya rangkum dari strategi saya yang pertama tadi, lalu saya gabungkan dengan strategi kedua saya ini, maka mudah-mudahan bisa mengubah menjadi lebih baik. Iya, artinya saling berkolaborasi dan bersinergi antara rekan sejawat ya Ibu ya. Iya, Ibu. Nah, kira-kira kapan ini Bu akan Ibu realisasikan? Secepatnya ya Bu ya, dengan mencari waktu yang tepat dengan guru rekan saya juga dan dengan siswa saya juga Bu. Iya, secepatnya ya Bu ya. Iya. Nah, kira-kira nih dari percakapan kita hari ini Bu, apa yang bisa Ibu dapatkan? Saya mendapatkan gambaran dalam penerapan yaitu beberapa hal dengan model-model pembelajaran. Baru saya juga belajar dengan rekan sejauh saya, bahkan kolaborasi ya. Lalu dengan pelajaran dengan pemetaan siswa-siswa saya di minat mana yang mereka lebih sukai gitu ya Bu. Wah, bagus sekali ya Bu ya. Oke Bu, saya pengen ini menunggu hasil dari apa yang sudah Ibu lakukan. Nah, jadi nanti kalau coaching kita berikutnya saya pengen dengar nih gimana hasilnya ya Bu ya. Iya Ibu. Baiklah Bu, percakapan kita akhiri sampai di sini ya Bu ya. Semoga rencana yang Ibu lakukan ke depannya ini akan berjalan lancar dan sukses. Terima kasih ya Bu Mariana. Terima kasih juga Bu Riri sudah mendengarkan cerita
cerita saya saling berbagi dan memberikan solusi terbaik untuk perubahan yang lebih baik ya. Iya Ibu Mariani. Selamat siang Bu. Selamat siang Bu Riris. Nah, Ibu Riris, tadi Ibu Riris baru saja selesai melaksanakan coaching dengan Kak Sejawatnya Bu ya. Iya, benar sekali Bu. Sekarang boleh kita diskusi ya Bu ya. Boleh Bu. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan coaching tadi ya Bu ya. Apa saja yang sudah Ibu lakukan selama coaching terkait indikator yang akan dicapai? Iya Bu. Saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta hingga dapat menemukan solusi dari masalah yang dihadapi coaching saya tersebut. Iya, jadi tadi saya juga sudah mendengar dan saya sudah mencatat ya Bu, bahwasanya coaching yang Ibu lakukan tadi sudah memenuhi alur kita, kemudian Ibu sudah menggunakan aktif, kemudian Ibu sudah menggali pertanyaan dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga si coaching tadi bisa menemukan solusinya ya Bu ya dari permasalahan yang ada. Lalu selanjutnya Ibu, kompetensi apa yang Ibu kembangkan secara pribadi dari pelaksanaan coaching hari ini? Iya Bu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan dari diri saya yaitu dapat menggali lebih dalam lagi dari masalah yang dihadapi sehingga nantinya dapat memberikan solusi yang akurat dan tepat. Iya, luar biasa sekali ya Bu ya. Jadi kita harus mendampingi coach kita tadi sampai menemukan solusi yang akurat ya Bu. Iya. Kemudian selanjutnya Bu Riris itu kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan secara pribadi dari pelaksanaan coaching kita hari ini? Saya jadikan pembelajaran buat saya untuk kedepannya menjadi lebih baik lagi. Iya, jadi kita selalu harus merefleksi ya Bu ya, Iya. memperbaiki sehingga semakin lebih baik ya Bu ya dalam kompetensi kita dalam coaching yang sejawat. Iya. Baiklah Bu Riris, kalau begitu sudah luar biasa sekali yang kita laksanakan hari ini. Semoga sukses ke depannya